Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astutriani Trilustiana, dosen Departemen Teknik Industri, Program Studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Departemen Teknik Industri ini, yaitu mata kuliah Aljabar Linier. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah basic, sehingga seluruh mahasiswa teknik industri itu wajib untuk memprogram mata kuliah ini di semester 1. Dengan beban studinya itu adalah 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki satu buah CPL, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, dan prinsip teknologi di bidang teknik industri. Dengan turunannya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan aljabar linier. Untuk materinya sendiri, di sini terdapat 9 materi yang harus diselesaikan selama satu semester, yang dibagi ke dalam 2 sesi. Untuk pustaka yang dapat digunakan, ada 1 pustaka utama dan 2 pustaka pendukung. Untuk sistem pembelajarannya, di sini digunakan sistem pembelajaran perkuliahan, di mana mahasiswa mendapatkan materi selama di kelas, kemudian akan dilakukan latihan juga. Kemudian sebagai self-directed learning-nya, mereka akan diberikan soal yang harus mereka selesaikan secara mandiri. Untuk sistem penilaiannya, di sini digunakan ada 2 tipe penilaian, yaitu untuk tugas dan juga ujian. Dengan bobot keseluruhan itu adalah 100%. Nah, dan berikut adalah contoh video pembelajaran selama di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan materi ya. Sebelum kita lanjut materi, ada pertanyaan terlebih dahulu dari kalian mengenai materi yang sebelumnya ataupun yang tugas. Silahkan. Untuk tugasnya ada yang kesusahan? Tidak ya? Masih aman, masih bisa kalian temukan solusinya. Nah, kemarin kita sudah melihat dari SPL homogen, di mana pada SPL homogen nilai konstantanya ini sama dengan 0. Sekarang kita akan melihat bagaimana untuk menyelesaikan pada SPL non homogen, di mana SPL non homogen nilai C-nya ini tidak sama dengan 0. Bisa saja 1, minus 1, dan seterusnya. Pada SPL homogen, kita akan menemukan 2 tipe solusi, yaitu trivial dan non-trivial. Sedangkan untuk non-homogen, kita akan menemukan 3 buah solusi, yaitu solusi tunggal, kemudian solusi tak terhingga, atau bahkan tidak ada solusi. Di saat kalian menemukan SPL, jumlah persamaannya sama dengan jumlah variabelnya, dan di saat determinannya ini tidak sama dengan 0, kalian akan menemukan solusi yang benar. Tapi selain ini, kalian akan mendapatkan solusi yang tak terhingga atau yang tidak ada solusi. Langsung saja kita lihat untuk contohnya. Di sini saya memiliki 3 buah persamaan. Persamaan pertama itu ada 3x plus y minus z ini sama dengan 2. Kemudian 2x minus y plus z itu sama dengan 3. Kemudian x plus y ini plus z ini sama dengan 6. Kalian bisa hitung determinannya terlebih dahulu, karena di sini kalian bisa lihat ada 3 buah persamaan dan variabelnya pun juga 3, yang artinya kalian bisa menghitung determinannya ya. Determinan A di sini sama dengan 3, 2, 3, 2, 1, 1 minus 1, 1, minus 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1 minus 1, 1. Ini berarti berapa? Minus 3 plus 1 minus 2
dengan yang homogen. Kalian bisa menggunakan yang OBE ya, kalian menggunakan konsep OBE di mana 3, 2, 1. Kalian juga dulu menjadi matriksi 1 minus 1, 1 minus 1, 1, 1. Ini adalah 2, 3, 6. Saya tukarkan ya, baris 1 dengan baris 3. Ini saya tukarkan, hasilnya adalah 1, 1, 1, 2 minus 1, 1, 3, 1 minus 1. Ini adalah 6, 3, 2. Berarti baris 2, ini saya tambahkan dengan baris 1 ya. Minus 2, langsung saja saya tuliskan. Minus 2 baris 1. Begitu juga untuk yang baris 3. Jadi minus 3 baris 1. Maka hasilnya di sini adalah 1, 1, 1, 6. Berarti 0. Baris kedua minus baris 1 minus 3. Ini minus 1. Kemudian 3 minus 12 minus 9. Selanjutnya ini 0. B3 1 minus 3 minus 2. Minus 1 minus 3 minus 4. Kemudian 2 minus 18 minus 16. Selanjutnya kita akan mengenalkan itu ya, kita akan mengenalkannya. Maka baris 3 kita tambahkan dengan baris 2. Di mana baris 2 kalian kalikan dengan 2. Baris 3 kalikan dengan minus 3. Tandanya sama. Jadi salah satunya minus. Maka kalian akan dapatkan ini adalah 1, 1, 1. 6, 0 minus 3 minus 1 minus 9. Ini adalah 0, 0, 12 dikurangi 2 ya, 10. Kemudian minus 48 dikurangi 18 sama dengan 30. Maka kalian dapatkan X1 sama dengan X3 dulu ya. X3 sama dengan 3. X2 minus 3 X2 dikurangi 3 sama dengan minus 9. Minus 3 X2 ini pindah minus 6 ya. Minus 6 berarti X2 nya 2. Kemudian X1 plus X2 nya 2 plus X3 nya 3 sama dengan 6. Berarti X1 sama dengan 1. Jadi terbukti di saat determinannya tidak sama dengan 0, maka kalian akan mendapatkan suatu solusi yang tunggal. Ada yang ditanyakan dulu. Saya akan mengingatkan kalian lagi mengenai satu metode yang bisa kalian gunakan, yaitu metode Cramer. Masih ingat? Dimana kalau metode Cramer memang akan lebih cocok digunakan di saat determinannya tidak sama dengan 0. Di saat determinannya sama dengan 0, kalian akan bingung untuk menentukan apakah ada solusi atau solusi yang tak terhingga. Sehingga di saat kalian menemukan determinannya tidak sama dengan 0, kalian boleh menggunakan metode Cramer. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Ada yang masih ingat untuk metode Cramer seperti apa? Metode Cramer ini adalah metode determinan sebenarnya. Nama lainnya adalah metode determinan. Jadi kalian mencari determinan setiap matriksnya. Oke, kita dapatkan metode determinan A ini sama dengan 2 ya. Selanjutnya kalian akan mencari determinan untuk setiap barisnya. Jadi di sini untuk determinan A1, saya tuliskan A1 ya. Kalian ganti konstanta terhadap kolom X1. Jadi seperti ini. 2, 3, 6 1 minus 1, 1 minus 1, 1, 1. Kalian akan dapatkan determinannya ini adalah
berapa ini? Minus 2 plus 6. Oh iya. Terima kasih ya, terima kasih. Ini adalah minus 10. Terima kasih koleksinya. Masih jam segini saya sudah sampai dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada lagi salah hitung. Kalau ada nanti langsung tinggal tulis saja ya. Ini minus 2, 6, ini ada minus 3, dikurangi 6, ditambah 2, ditambah. Maka kalian akan dapatkan berapa ini? 1 minus 11. Berarti minus 10. Kemudian ini berarti satu saja ya, karena kolom S1. Kemudian di terminal X2, kalian ganti konstanta pada kolom X2 dengan kalian ganti nilai pada kolom X2 dengan konstanta. Ya, berarti di sini 3, 2, 1, 2, 3, 6, minus 1, 1, 1. 3, 2, 1, 2, 3, 6. Dan ini 9 ditambah 2 minus 12 dikurangi minus 3 18 4. Ini adalah minus 1. Ini minus 1 ya. Ini minus 1. Ini minus 19 sama dengan minus 20. Kemudian kalian cari untuk yang X3. Jadi di sini 3, 2, 1, 1 minus 1, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 1 minus 1, 1. Jadi di sini minus 18 plus 3, 4. Ulangi, minus 2 plus 9, 12. Berapa ini? Minus 11, 19, minus 30. Berarti kalian sudah bisa dapatkan nilai untuk X1. Ini kalian bagi saja antara determinan X1 terhadap determinan AP. Ini sama dengan minus 10 per 10 ya, sama dengan 1. Jadi itu untuk yang X1. Dari mana X? Sorry, X2. X2 ini adalah minus 20 per minus 10. Ini sama dengan 22. Jadi itu untuk yang X3. Minus 30 per minus 10. Ini sama dengan 3. Ada yang ditanyakan? Jadi di saat determinannya tidak sama dengan 0, kalian bisa menggunakan metode Cramer. Tapi kalau determinannya sama dengan 0, untuk menentukan solusinya, maka mau tidak mau kalian harus menggunakan yang OBB. Silakan jika ada yang ditanyakan. Kalau dia tidak tahu, tapi kan bebas pakai Cramer. Boleh. Kalau kalian menemukan kasusnya seperti ini pada saat ujian, boleh kalian menggunakan Cramer. Karena memang lebih cepat ya dibandingkan, tergantung sih kalian lebih nyaman menggunakan mana, yang OBE atau yang Cramer. Silakan jika ada lagi yang ditanyakan, kalian coba ya untuk yang latihan soal yang berikutnya. Sini saya memiliki sama masih 3 persamaan dengan 3 buah variabel. Minus 3x plus 5y
2Z ini sama dengan 6, X minus Y sama dengan minus 10. Sedangkan kalian bisa lihat dulu ini, di mana nilai pada variabelnya 0 semua, tapi pada konstantanya dia ada nilainya. Ini mencirikan bahwa tidak ada solusi. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi tak terhingga, di bawahnya 0 semua. Ya, cirinya adalah di bawahnya. Yang paling bawah lah ya, bawahnya itu adalah nilainya 0 semua. Maka kita bisa menentukan solusinya tidak terhingga. Tapi di saat bentuknya seperti ini, pada variabel nilainya adalah sama dengan 0, kemudian konstantanya adalah ada nilainya sama dengan 0, maka kita bisa menunjukkan bahwa solusinya tidak ada. Jadi kalian sudah mendidik gitu ya. Kalau kalian simpulkan saja tidak ada solusi. Oke, ini tugas ya. Kalian bisa kerjakan dari nomor 1 sampai dengan 4. Untuk yang paling bawah kita akan coba cari solusinya sekarang. Nomor soal yang bawah. Jika ada yang ditanyakan sebelum saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini, nanti itu manual. Kenapa? Close. Kenapa? Sesuai jam perkuliahannya di ruangan yang biasanya. Duduknya menyesuaikan nomor urutnya kalian. Jadi kalian harus tahu nomor urutnya kalian. Silakan, tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu hari Kamis dengan ujian ya. Semoga sukses buat kalian. Semoga kalian mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kalian harapkan. Saya tutup. Ya, cukupkan pada saat ujian. Untuk yang hari ini silakan kalian cukupkan sekarang. Ya, saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan linear, skema persamaan linear atau model matematik, di mana pada SPL, pada persamaan tersebut terdapat yang namanya koefisien. Kemudian ada juga variabel dan ada konstanta. Ini adalah koefisien, ini adalah variabel, dan ini adalah konstanta. Di mana dari konstanta kita akan menemukan dua tipe SPL, yaitu homogen dan non-homogen. Di mana kalau yang homogen memiliki nilai konstanta itu sama dengan 0. Jadi semua persamaan memiliki konstanta itu sama dengan 0. Sedangkan yang non-homogen konstantanya itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu untuk yang homogen. Jadi kita akan mencoba untuk mencari solusi dari SPL homogen. Pada homogen, kita akan menemukan dua tipe solusi, yaitu ada trivial dan non-trivial. Yang dimaksud dengan trivial ini itu adalah solusinya tunggal. Jadi semua variabel itu memiliki solusi sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 nanti sama dengan 0. Sedangkan non-trivial akan memiliki kemungkinan solusi yang banyak. Jadi di saat X1-nya kita masukkan 1, kita asumsikan 1, maka X2-nya bisa saja 1. Atau di saat kita memasukkan X1-nya sama dengan 2, X2-nya itu akan berubah menjadi 3. Jadi akan banyak sekali kemungkinan solusi untuk menyelesaikan permasalahan SPL tersebut. Sedangkan kalau yang trivial, solusinya tunggal, jadi sama dengan 0. Nah,
Dari trivial, kita akan mendapatkan solusi trivial jika pada saat jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel dengan determinan sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan solusinya adalah trivial. Tapi di saat jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel, tapi determinannya ini sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan solusi non-trivial. Kemudian ada satu lagi, kriteria untuk trivial, itu adalah di saat jumlah persamaan lebih banyak dibandingkan jumlah variabel, maka kita akan menghasilkan solusi trivial. Sedangkan pada saat jumlah persamaan lebih sedikit dari jumlah variabel, kita akan mendapatkan solusi non-trivial. Sekarang kita akan bahas dulu untuk jumlah persamaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah variabel. Kita lihat dulu penyelesaiannya. M lebih dari N. Kita mencoba untuk membuktikan apakah benar di saat jumlah persamaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah variabel, maka akan dihasilkan solusi trivial. Di sini saya memiliki sebuah SPL. Ada dua, salah. Ada 2x1 ditambah x2 sama dengan 0, 4x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0, 3x1 dikurangi 3x2 ini sama dengan 0. Terlihat di sini ada 3 buah persamaan, ada 1, 2, dan 3. Sedangkan jumlah variabelnya itu hanya 2, yaitu x1 dan juga x2. Jadi hasilnya untuk SPL ini adalah trivial. Kita lihat ya, kita buktikan. Di mana dari bentuk persamaan ini kita ubah dulu menjadi matriks. Kita ubah dulu menjadi matriks 2, 4, 3, 1, minus 2, minus 3, x1, x2 sama dengan 0, 0, 0. Untuk mencari penyelesaian SPL, kita akan menggunakan 2 buah metode. Kita akan bertemu lagi dengan OBE, dan metode satu lagi itu adalah metode Cramer. Kita lihat dulu untuk Cramer, seperti tadi yang saya katakan, Cramer itu cocok digunakan untuk matriks yang berbentuk bujur sangkar. Sedangkan ini matriksnya tidak berbentuk bujur sangkar. Maka dari itu, kita akan membentuk matriks, kita akan jadikan matriks ini menjadi matriks bujur sangkar. Sehingga kita pilih elemen yang akan membentuk matriks bujur sangkar. Jadi di sini saya memilih 2 elemen teratas gitu ya, 2 baris teratas. Kalian bisa juga memilih 4 minus 2, 3 minus 3, atau yang 2, 1, 3 minus 3. Terserah kalian. Tapi di sini saya memilih 2 teratas, maka hasilnya itu adalah 2, 1, 4, minus 2. Kemudian kita hitung determinannya. Ini adalah minus 4, minus 4. Masih ingat ya, menghitung determinan ini. Kita hitung, maka kita akan dapatkan determinan keseluruhannya itu adalah minus 8. Saya simbolkan dengan delta, ini adalah minus 8. Nah, sekarang kita lihat untuk delta X1. Nah, untuk delta X1 ini, kita mengganti koefisien pada untuk X1, jadi koefisien untuk X1 kita ganti dengan konstanta. Jadi 24 ini pada kolom 1 ini kita ganti dengan 0, 0. Adalah 1 minus 2. Kita hitung determinannya, ini adalah 0. Begitu juga untuk yang delta X2. Kita ganti koefisien X2-nya dengan konstanta yang ada di kolom 2.
2400 ini sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X1 dan X2, maka kita harus membagi delta X1 per delta keseluruhan. X2 per delta keseluruhan. Tadi ini hasilnya adalah 0, kita bagi dengan minus 8, ini juga minus 8, maka hasilnya adalah 0. Jadi terbukti ya, terbukti bahwa matriks ini, SPL ini, di saat M lebih banyak dibandingkan N, di saat persamaan lebih banyak dibandingkan jumlah variabel, maka kita akan mendapatkan solusi trivial. Itu untuk M lebih dari N. Sekarang kita masuk untuk